Assalamualaikum Bapak Kiai. Kula butuh saran, kula butuh bimbingan menawi kula ajeng olwat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, pengertian diri kepada Allah Ta'ala. Carane pripun Pak Yai? Nyuwun diparingi saran lan pengertian ilmu nih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita khalwat atau cara kita berzuhud atau cara mendekatkan diri kepada Allah haruslah perang dahulu. Haruslah memerangi setan-setan yang terkutuk. Siapa setan yang terkutuk itu? Setan yang terkutuk tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri yang selama ini mentuhani diri kita sendiri. Selama ini kita tak bertuhankan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berkhalwat atau berzuhud atau mendekatkan diri kepada Allah sementara setan yang terkutuk ini masih nyata, masih wujud, masih hidup, sementara Allahnya tidak wujud, Allahnya tidak hidup, Allahnya tidak kuasa di hati kita. Maksudnya berzuhud, maksudnya berkhalwat itu adalah menetapkan Allahnya di hati daripada menetapkan setan yang terkutuk di hati. Siapakah setan yang terkutuk di hati itu? Tak lain dan tak bukan diri kita sendiri, nama kita sendiri yang selama ini kita tidak menyadari berposisi sebagai Allah di dalamnya. Mestinya singgah sana kerajaan hati ini diduduki oleh Allah, kok malah diri manusia kita yang menjadi raja di dalamnya. Mestinya kita menjadi khalifah, menjadi wakil-wakil Allah. Loh, kok malah kita menjadi ketua di dalamnya. Sedangkan Allah kita buang, sedangkan Allah kita tiadakan, sedangkan Allah kita gaibkan di hati kita selama ini. Mari itu kita sadari dulu sebelum kita bertakarrub, sebelum kita berzuhud, sebelum kita berkhalwat kepada Allah, maka kenali dulu diri manusia kita sendiri dahulu. Berposisi apa selama ini diri manusia kita di hati kita? Berposisi menjadi Tuhan bukan? Berposisi menjadi Allah bukan? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara selama ini yang jadi Allah adalah kita sendiri? Maka syarat-syarat untuk berkhalwat, syarat-syarat untuk berzuhud adalah dengan zikir rasa. Zikir itu ada 4 tahapan. 1 zikir jahar, 2 zikir siri, yang ketiga zikir sirul asrar, yakni zikir rasa. Zikir rasa untuk menuju zikir yang keempat, fana'ul zikri, untuk memfanakan zikir manusianya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa berzikir. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa beraf'al. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berkuasa kecuali Allah. Inilah yang dimaksud fana'ul zikri. Jika sudah sampai kepada hakikat dan makrifat, tentu manusianya sudah tak berlaku lagi. Tentu manusianya sudah tak ada lagi. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanyalah Allah di hati ini. Jadi manusia sudah tidak bisa bersyariat lagi. Manusia sudah meninggalkan syariat-syariat kemanusiaannya.
Bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat sementara manusianya sudah tidak ada bila sudah sampai duduk di dalam hakikat dan ma'rifat. Karena yang ada hanya Allah sendiri. Jadi jalan untuk bertakarub atau khalwat atau zuhud kepada Allah, maka heningkanlah cipta-cipta diri manusiamu. Heningkanlah wujud diri manusiamu di hatimu. Heningkanlah wujud hidup manusiamu di hatimu. Heningkanlah wujud kuasa dirimu di hatimu. Heningkanlah wujud daya upaya dan ikhtiarmu di hatimu. Jadi persembahkan lagi bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, bahwa yang kuasa hanya Allah, bahwa yang punya daya upaya serta ikhtiar yang bersyariat di badan ini hanyalah syariatullah. Maka manusianya sudah menjadi khalifatullah, maka manusianya hanya sebagai Abdullah, yang mana Abdullah itu selalu trimo ing pandumi Gusti, trimo menerima apa adanya yang ditakdirkan oleh Tuhannya. Jadi di hati hambanya sudah tak ada pilihan-pilihan lagi kecuali yang sudah dipilihkan oleh Tuhannya. Jadi untuk bekal belajar zuhud atau khalwat atau takarub kepada Allah, dengan diam duduk diam mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, rasakan yang duduk ini badan ataukah hidup, yang berkhalwat ini badan ataukah hidup, yang berzuhud ini badan ataukah hidup, yang mengingat ini badan ataukah hidup. Semuanya tak lain dan tak bukan di alam semesta ini yang ada hanyalah Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara berzikir kepada Allah, cara mengingat kepada Allah adalah tidak berzikir dan tidak mengingat diri manusia kita lagi yang berzikir. Kita tidak mengingat diri manusia kita lagi yang mengingat. Jadi pada intinya yang bisa berzikir adalah Allah sendiri. Yang bisa mengingat Allah adalah Allah sendiri. Coba dihayati, coba di tafakuri di dalam hati kita masing-masing. Seumpama tidak ada hidup di badan ini, apakah ada zikir? Apakah ada ingat? Berarti yang mengingat hidup adalah hidup itu sendiri. Yang mengingat Allah adalah Allah sendiri. Jadi tak satu pun manusia bisa mengingat Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah kecuali zatnya sendiri. Siapakah? Hidup itulah yang berzikir kepada zatnya sendiri. Maka dari itu pagelaran di dunia ini yang ada hanya panggung sandiwaranya Allah sendiri, yang mengadakan, yang menciptakan sesebutan. Ada taat, ada maksiat, ada baik, ada buruk.
ada lelaki, ada perempuan, ada kebaikan dan ada keburukan, ada min, ada plus, ada panas, ada dingin, ada anugerah, ada bencana dan sebagainya. Semuanya berpasang-pasangan. Itulah kesempurnaan Allah. Coba bila Allah itu hanya cinta kepada yang baik-baik saja, mestinya Allah menciptakan malaikat saja. Allah tidak akan menciptakan setan. Karena keduanya dicipta hanya membuktikan bahwa Allah itu maha sempurna. Contoh, arus listrik. Bila Allah cinta kepada yang baik-baik saja, pasti Allah hanya menciptakan arus listrik yang plus saja. Allah tak akan menciptakan yang minus. Karena minus itu jelek, kata manusia. Tapi di sisi Allah sama. Plus minus itu sama. Baik dan buruk itu sama. Taat dan maksiat itu sama. Panas dan dingin itu sama. Pahala dan dosa itu sama. Tak ada bedanya di sisi Allah. Karena Allah lah penciptanya. Contoh tadi, ketika Allah hanya menciptakan plus saja, maka tak akan ada lampu yang menyinari di dunia ini. Tak akan ada HP, tak akan ada mobil, tak akan ada mesin es, tak akan ada mesin cuci, tak akan ada seluruh peralatan elektronika. Karena yang ada hanya arus listrik yang plus saja. Nah, dengan adanya plus dan minus, maka sempurnalah kejadian arus listrik itu. Sehingga terciptalah HP, terciptalah televisi, terciptalah lampu-lampu yang terang benderang, terciptalah seluruh apa-apa peralatan yang mengandung listrik. Selama ini kita hanya bisa memandang dohir-dohirnya peralatan-peralatan elektronika saja. Kita hanya bisa menyaksikan atau memandang kulkasnya, AC-nya, TV-nya, HP-nya, radionya, mobilnya, motornya, pesawatnya, dan sebagainya. Kita hanya bisa menyaksikan casing-casingnya saja. Di dalam hati kita takkan bisa menyentuh siapa di balik casing-casing peralatan elektronika itu. Karena kita hanya suka memandang yang dohir. Kalau kita tahu siapa di balik seluruh peralatan elektronika yang ada di bumi ini, semua didalangi, semua dihidupi oleh arus listrik yang tak terlihat itu, hanya bisa dirasakan saja. Takkan bisa terlihat arus listrik itu. Nah, terjadinya min dan plus itulah kesempurnaan arus listrik itu sendiri, sehingga terciptalah seluruh peralatan-peralatan elektronika yang ada di dunia ini. Maka pandanglah rahasiamu, jangan kau pandang dirimu. Jadi yang dimaksud muqarrabah, yang dimaksud ingat, yang dimaksud zikir itu mengingati sumber dari segala sumber power yang ada di badan ini. Jadi bukan badan ini yang bisa bergerak ke sana dan kemari, tapi hiduplah yang bergerak, hiduplah yang berjalan, hiduplah yang melempar, hiduplah yang memanah, hiduplah yang berapa-apa saja. Jadi pada intinya di sisi Allah sudah leburlah taat dan maksiat.
baik dan buruk, semua itu hanya hukum alam, hukum manusia. Jika di dalam hati masih wujud diri manusianya, maka manusianya akan masuk di dalam hukum alam itu sendiri. Ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada baik, buruk, dan sebagainya. Akan tetapi, bila sudah tak ada hidup di badan ini, apakah ada semua sesebutan itu? Ketika kita tertidur, apakah Anda bisa mengingat sesebutan-sesebutan itu? Kan tidak ingat. Nah, maka dari itu, di sisi Allah itu sama, tak ada bedanya. Kebaikan dan keburukan itu sama di sisi Allah. Itulah kesempurnaan Allah. Bagi Allah, bukan bagi manusia. Di sisi manusia, kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan ya beda, tidak sama di sisi manusia. Karena manusia bukan pencipta keduanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Berarti kula nggene olwat niku mboten usah ngangge siam lan nyepi kiambakan napa Pak Yai? Menengi ati marang Gustimu. Assalamualaikum Bang Halim. Selamat pagi. Saya doakan mudah-mudahan Bang Halim sentiasa dalam kesehatan bersama dengan keluarganya. Tolong minta izin ya Bang Halim untuk ijazahkan saya supaya saya dapat mengamalkan amalan ini. Terima kasih. Silakan, tapi jangan Anda yang mengamalkannya. Maksudnya apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beramal apa saja, jangan sampai di hati merasa diri manusia kitalah yang merasa berkuasa untuk beramal. Agar semua amal-amal yang dilakukannya tidak jatuh ke dalam linapsi, yaitu amal pengakuan diri manusianya lah yang mentuhani di dalamnya, yang menguasai di dalamnya. Buatlah sebuah amal itu menjadi lillahi ta'ala. Jadi beramal apapun, hati sudah tidak berharap apapun, kecuali mengingat, menyaksikan Allah lah yang mengadakan amal-amal badaniah itu. Inilah tanda-tanda orang yang mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri. Selama ini kita beramal, pasti ada tujuannya di balik amal-amal itu. Mengamalkan sholawat, mengamalkan apa saja
pasti ada tujuan-tujuan hawa nafsu di dalamnya. Tujuan suksesnya pekerjaan, tujuan suksesnya cita-cita, tujuan pahala, tujuan surga, seluruhnya bukan tujuan kepada mengingat Allah. Karena di dalamnya yang berlaku, yang beramal masih diri manusianya. Karena selama ini yang jadi Tuhan, karena selama ini yang jadi Allah di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak menyadarinya karena selama ini kita tak bertuhan. Selama ini seolah-olah saja kita bertuhankan Allah, tapi aplikasi hati kita tidak bertuhankan kepada Allah, melainkan mentuhankan kepada diri kita sendiri sebagai pelaku amal-amal yang kita kerjakan. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini kita belum bertuhan. Bertuhannya, beragamanya hanya sebatas kulit saja, hanya sebatas dohir saja, hanya sebatas syariat saja. Maka dari itu bertuhanlah kepada Allah yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan seluruh gerak amal perbuatanmu. Sesungguhnya seluruh amal manusia yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah lillahi ta'ala. Allah lah yang memperjalankan seluruh manusia. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mau bila Allah yang berbuat. Manusia tidak rela bila Allah yang menguasai dirinya. Manusia tidak ridho bila Allah lah yang beraf'al di dalam diri manusianya. Karena manusianya belum bertuhankan Allah. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan seluruh sifat-sifatnya agar kita bisa bertuhan kepada Allah. Sebelum mengenal Allah, maka kenalilah diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri? Apakah diri kita ini Tuhan ataukah yang diciptakan Tuhan? Apakah diri ini Allah ataukah yang diciptakan oleh Allah? Selama ini proses posisi diri kita selama ini bagaikan Allah. Bagaikan Tuhan yang mengkuasai apa-apa yang dilakukannya. Sedangkan Allah sebagai Tuhan tiada wujudnya di hati kita. Sedangkan Allah sebagai Tuhan tiada wujud hidupnya di hati kita. Sedangkan Allah sebagai Tuhan tidak ada wujud kuasanya di hati kita. Berarti selama ini kita tidak bertuhan. Nyatanya Allah tiada. Nyatanya Allah gaib. Apakah demikian yang disebut bertuhan? Inilah kenyataan diri kita selama ini yang seolah-olah bertuhan, yang seolah-olah sudah beragama secara badaniah, secara manusia. Akan tetapi secara Tuhan, secara Allah di dalam hati kita masihlah ateis, tak bertuhan. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup di hati kita masihlah diri manusia kita sendiri daripada Allah. Bila dinyatakan bertuhan, bila dinyatakan beragama, mestinya yang ada di hati ini hanyalah Allah yang mentuhani seluruh af'al-af'alnya manusia. Inilah yang disebut khalifatullah.
sesuai dengan perannya, peran Khalifatullah, yakni pengganti-pengganti Allah, wakil-wakil Allah. Jangan jadi raja di dalamnya. Selama ini kan yang jadi raja kita, seolah-olah kita merajai, mentuhani di dalam hati kita ini atas apa segala tindak laku diri kita sendiri selama ini. Selama ini kita terputus dari hablum minallah, terputus dari kekuasaan Allah, terputus dari hayatullah. Allah, terputus dari kekuasaan Allah, terputus dari hayatullah. Maka sadarilah buat kita semua, marilah bersama-sama kembali kepada hablum minallah. Jadi contoh pagelaran wayang itu kan wayangnya tidak bisa berjalan sendiri. Wayangnya tidak bisa melangkah sendiri, wayangnya tidak bisa berbicara sendiri, wayangnya tidak bisa berbuat sendiri tanpa adanya hablun dalang, talinya dalang, hidupnya dalang. Maka dari itu sadari, nyatakan di dalam hati kita bahwa posisi diri manusia ini adalah tiada, mati, dan fana. Adanya diri ini, adanya perilaku ini, adanya perbuatan ini, adanya gerakan ini karena adanya hidup. Hidup itulah yang dimaksud sang dalang. Hidup inilah yang mendalangi seluruh alam semesta ini. Maka amaliyah yang paling agung di sisi Allah adalah zikir. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yakni di hati kita tiada yang lain selain Allah. Bila di dalam hati ini yang ada hanya diri manusia kita, berarti selama ini kita yang jadi Tuhan. Tidak terasa, tidak kita sadari. Maka dari itu Tuhankanlah Allah daripada mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Maka kenalilah sifat-sifatnya Allah dan kenalilah sifat-sifat diri manusia kita. Yang mana sifat wajib bagi diri manusia kita? Sifat wajib bagi diri manusia kita adalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Bila Allah yang wujud, maka kita adam, tiada. Bila Allah yang hidup, maka diri kita mati. Tak bakal bisa ada penguasa, dua penguasa di hati ini. Pasti salah satu. Bila yang jadi Tuhan dirimu, diri kita, pasti Allahnya gaib. Bila yang jadi Tuhan Allah, maka diri manusianya yang gaib. Jadi itulah yang dimaksud menyembah dan mengabdi. Apapun yang kau amalkan, jatuhkanlah hati ke dalam lillahi ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Halim, semua jelas sekali. Insya Allah akan saya amalkan. Saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih dengan Bang Halim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Kang Mas, saya Mustaqim dari Ponorogo, posisi di Malaysia Kang. Pertanyaan nomor 1.
Jadi apa kita harus selalu menetapkan keakuannya hidup atau Allah itu Kang, dan menghilangkan keakuannya hamba atau manusia, begitukah Kang? Dan pertanyaan nomor 2, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan terus tidak melakukan sholat secara syariat itu apa salah Kang? Kalau ada salah minta maaf Kang yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, pada intinya di dalam hidup ini kita selalu menetapkan hidup ini Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Selama ini kan kita hanya memandang badan, seolah-olah badan ini bisa berjalan sendiri, seolah-olah badan ini bisa memasak sendiri, seolah-olah badan ini bisa sholat sendiri, seolah-olah badan ini bisa bekerja sendiri, seolah-olah badan ini bisa naik motor sendiri, naik mobil sendiri, dan sebagainya. Selama ini pandangan kita hanya kepada casing, hanya kepada badan. Kita luput memandang siapa penguasa casing ini. Kita luput memandang siapa penggerak yang ada pada badan ini. Tentunya penciptanya lah yang menggerakkan, yakni hidup, yakni Allah itu sendiri. Akan tetapi bila hidup ini kita akui sebagai hidup diri manusia kita, maka kita tak akan mampu menyaksikan Allah. Yang kita saksikan hanyalah diri manusia kita sendiri yang merasa hidup. Sedangkan Allah kita tiadakan di hati kita, kita goibkan di hati kita selama ini. Itu berarti selama ini kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini. Bisa dipahami? Maka kembalikanlah, maka persembahkanlah, maka abdikanlah dengan rela dan ridho di dalam hati bahwa hidup ini bukan hidup manusiaku, bahwa hidup inilah Allah. Semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan yang kedua, bila sudah belajar ilmu ketuhanan lajeng boten nglampahi sholat, tidak melaksanakan sholat secara syariat, bila masih ada perasaan di dalam diri Anda mengatur-atur babakan sholat syariat atau tidak sholat secara syariat, itu berarti Anda belum rela dan ridho kembali kepada Allah. Itu tandanya Anda masih merekayasa syariat manusia Anda. Jadi belajar hakikat dan makrifat hanyalah untuk pelindung bagi kemalasan Anda sendiri untuk melaksanakan sholat syariat, untuk menutupi kemalasan. Jadi intinya demikian. Bila sudah bermakrifat kepada Allah, berarti diri Anda kan sudah tidak ada. Diri manusia kita kan sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka biarlah Allah dengan syariatullah diperjalankan kepada syariat apapun yang diperjalankan Allah, manusianya sudah tidak ikut mengatur-atur lagi. Karena manusianya sudah berimamkan kepada Allah.
sudah kembali menjadi khalifatullah, yakni hati selalu tunduk patuh kepada apa yang diperjalankan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hati tidak bisa merekayasa apa-apa yang disyariatkan oleh badan-badannya. Pada intinya ketika manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah, berarti manusianya sudah meninggalkan syariat-syariat diri manusianya. Maksudnya manusia sudah tidak merasa bersyariat lagi. Karena bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat sedangkan dirinya sudah tidak ada. Maka itu yang terjadi di dalamnya setelah hamba ma'rifatullah, maksudnya ma'rifatullah, hamba yang bermakrifat itu hamba yang menyadari ketiadaannya, yakni makrifat kepada diri manusianya, sehingga nyata. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Maka itu yang terjadi di dalamnya setelah hamba ma'rifatullah, maksudnya ma'rifatullah, hamba yang bermakrifat itu hamba yang menyadari ketiadaannya, yakni makrifat kepada diri manusianya, sehingga nyatalah ma'rifatullah. Jadi yang dimaksud manusia yang bermakrifat itu adalah manusia yang sempurna, manusia yang sudah kembali kepada kesuciannya, yakni ketiadaannya, yakni kematiannya, yakni ketidakadaannya. Itulah yang dimaksud manusia yang makrifat. Setelah manusia bermakrifat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka nyatalah ma'rifatullah. Yang ma'rifat adalah ya Allah sendiri, yang wujud Allah sendiri, yang hidup Allah sendiri, yang kuasa Allah sendiri, dan yang bersyariat atas seluruh manusia hanyalah Allah sendiri. Jadi manusianya sudah tidak ikut-ikut bersyariat. Contoh, ketika manusia diperjalankan Allah melaksanakan sholat secara syariat, manusianya pun sudah tidak ngaku-ngaku bahwa sholat ini milik manusianya. Di dalam hatinya sudah tak ada pengakuan bahwa yang sholat ini manusianya, karena manusianya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin manusianya bisa sholat sementara manusianya tidak ada? Demikian pula ketika Allah memperjalankan orang-orang yang tidak sholat secara syariat, di dalam hatinya pun juga tidak mengaku-akui bahwa diri badannya lah yang tidak sholat secara syariat. Sudah tiada pengakuannya di dalam hatinya. Yang melaksanakan seluruh gerak laku badannya sudah bukan manusianya lagi, yakni Allah sang penguasa manusia. Jadi ketika manusia sudah tidak mampu, tidak berkuasa atas syariat-syariat manusianya, maka disitulah kebenaran Allah. Maka disitulah af'alullah. Apapun yang terjadi di dalam manusia yang sudah demikian, sudah tidak ada yang salah lagi. Hatinya sudah selamat menuju kepada Allah lah penguasa diri manusianya. Meskipun ia sholat secara syariat, hatinya selamat, tidak mengaku-ngakui bahwa yang sholat itu dirinya. Meskipun tidak sholat secara syariatnya, tidak diperjalankan Allah mengerjakan syariat sholatnya, manusianya pun juga selamat,
karena di dalamnya tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang tidak sholat secara syariat. Jadi pada intinya di dunia ini yang ada hanya syariatullah, syariatnya Allah sendiri. Adanya benar dan salah, adanya taat dan maksiat, adanya baik dan buruk. Semua itu karena masih ada dan masih wujud diri manusianya di hatinya. Karena manusianya masih merasa menjadi penguasa dan mentuhani badan-badannya serta mentuhani syariat-syariat manusianya sendiri. Maknanya hatinya masih linafsi. Segala amaliyah, segala sholat, bila di hati ini masih linafsi, yang merasa berbuat diri manusianya, yang merasa bersyariat diri manusianya, semuanya salah di sisi Allah. Apa buktinya salah? Karena manusia mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itu yang salah. Karena manusianya merasa bisa mendalangi dirinya sendiri. Manusia merasa mentuhani dirinya sendiri. Itu yang salah. Jadi bukan orang yang sholat dan yang tidak sholat yang salah. Akan tetapi kondisi hatinya yang salah. Meskipun orang itu ketika masih wujud diri kemanusiaannya di hatinya, meskipun sholat secara syariat ataupun tidak sholat secara syariat, tetap salah. Karena yang jadi Tuhan adalah diri manusianya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bisa dipahami. Renungkanlah, tafakurilah di dalam hati kita masing-masing. Bila masih bingung, tafakur di dalamnya, minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, yakni dengan cara menyatakan di dalam hati kita bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah. Allah pasti membimbing kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suwun Kang Mas keteranganipun, kula pahamane alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hamid. Perkenalkan, nama saya Herianto dari Dumai, Riau. Saya ingin bertanya, selama ini saya sudah 20 tahun lebih tidak pernah mengerjakan namanya sholat wajib. Padahal saya tahu hakikatnya bahwasannya hidup ini semuanya adalah hidup Allah. Tapi mengapa saya tidak bisa dan tidak pernah mau untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan umumnya pada umat manusia? Apa sebenarnya yang terjadi pada saya? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda selama ini, selama 20 tahun mengalami kegundahan yang hebat karena Anda tidak melaksanakan sholat secara syariat. Maka dari itu, setelah Anda memahami babakan hakikat dan makrifat, coba dites kepahaman Anda, laksanakan sholat 5 waktu. Dan di dalamnya jangan Anda yang merasa sholat. Ketika Allahu Akbar, menyatakan di situ hanya Allah lah yang bisa memahabesarkan dirinya sendiri.
Hanya Allah lah yang bisa mengangkat tangan kita. Hanya Allah lah yang bisa memberdirikan badan-badan kita ketika sholat. Hanya Allah lah yang bisa mengucap berkalam-kalam di dalam doa-doanya sholat. Hanya Allah lah yang bisa merukuk sujudkan badan-badan ini di dalam sholat. Jangan sampai diakui di dalamnya bahwa sholat ini sholat manusianya. Karena bila diakui bahwa sholat ini, syariat ini, kuasa diri manusianya, maka batallah di sisi Allah. Maka tidak akan diterima di sisi Allah. Apa syarat amal yang diterima oleh Allah itu? Syarat amal yang diterima oleh Allah adalah kita tidak merasa beramal. Yang melakukan amal, yang mensyariatkan badan-badan ini, yang menghidupkan badan ini, yang menggerakkan badan ini, yang mengafalkan badan ini, semuanya hanya hidup, hanya Allah, hayatullah. Inilah syarat diterimanya amal, hingga menjadi amal yang soleh. Maknanya apa amal soleh itu? Bukan amal manusianya. Yang terjadi di dalam hati manusianya adalah lillahi ta'ala. Jadi solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah, bukan milikku hamba. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, dan inilah yang dimaksud solat yang mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Inilah yang solat, inilah yang dimaksud aqimis sholah li dzikri. Inilah yang dimaksud mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Yakni mendirikan sholat, aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat demi mengingatku, kata Allah. Jadi tujuan-tujuan sholat yang kita lakukan itu hanyalah untuk mengingat Allah, mengingat bahwa hidup ini Allah. Coba Kang Mas dilaksanakan sholatnya dan bertafakurlah di dalamnya. Insya Allah hati Anda akan tenang kembali, dan hati Anda akan selalu dibimbing oleh Allah. Dan semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan keridhaan Allah, selalu mendapatkan bimbingan-bimbingan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara hati selalu menyatakan bahwa hidup ini Allah. Disitulah tempat Allah membimbing hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.